Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, terutama keluarga besar GPDI Tiberias Bogor. Pada saat pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu saya mengajak kita semuanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk saat kesempatan pagi hari ini, di mana kami menyadari Tuhan bahwa semua oleh karena kemurahan Tuhan, dan hanya atas izin Tuhan kami boleh dapat menikmati pagi hari ini, pagi hari yang indah. Kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami rindu untuk ditaburkan oleh benih firman-Mu. Kami rindu Tuhan untuk mengenal Engkau lewat firman-Mu pada saat pagi hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah Engkau bagi setiap hati kami Tuhan yang akan ditaburkan kebenaran firman-Mu, biar kami dapat mengenal Tuhan lewat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk ditaburkan oleh benih firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama saya mengajak kita semuanya untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Di sini berbunyi demikian. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja.
Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab Raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Haleluya, puji Tuhan. Sebagaimana tema kita pada pagi hari ini, yaitu berani berkata tidak. Nah, Pak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya mau bagikan sebuah ilustrasi kepada kita semuanya, di mana ilustrasi ini berbicara tentang pada suatu masa pemerintahan seorang raja. Pada waktu itu, raja ini adalah seorang yang bijaksana, seorang yang arif dalam masa pemerintahannya dia pada waktu itu. Dan di dalam masa pemerintahannya itu, tentunya dia sadar bahwa sebentar lagi dia akan meninggalkan tahtanya itu. Dan tentunya dia harus mempercayakan tahtanya ini kepada satu orang gitu, yang dimana sudah pasti putranya sendiri gitu. Nah, dan seorang raja ini mempunyai 3 orang putra. Dan raja ini untuk mengetahui sifat asli atau untuk mengetahui sifat sesungguhnya daripada 3 anaknya ini, dia kemudian menguji dengan cara dia mengambil 3 kotak. Nah, 3 kotak ini dilapisi dengan emas, yang kedua dilapisi dengan perak, dan yang ketiga dilapisi dengan tanah liat. Nah, masing-masing dari anak ini memilih satu, bebas mereka mau memilih apa saja gitu. Nah, kemudian dimulai dari anaknya yang pertama. Anak yang pertama itu disuruh memilih gitu. Dan kemudian apa? Dia memilih kotak yang dilapisi dengan emas. Ketika dia memilih kotak dilapisi dengan emas, betapa kecewanya dia ketika disuruh membuka kotak itu, ternyata tidak ada apa-apanya di dalam itu, atau kotak itu kosong. Dan yang kedua, putranya yang kedua ini disuruh memilih mana yang mau dipilih gitu. Dan tentunya anaknya yang kedua ini dengan spontan itu mengambil kotak yang nomor 2 itu, atau dilapisi dengan perak. Betapa kecewanya juga anaknya yang nomor 2 ini, putranya yang nomor 2 ini, ketika disuruh memilih gitu, dia mengambil kotaknya yang berlapisi dengan perak, dan ketika dibuka hanya berisikan pasir di dalamnya dan tidak memiliki arti apapun. Kecewanya dia itu, orangnya itu, putranya ini. Dan yang terakhir, putranya nomor 3, dia mengambil kotaknya ini. Dia mengambil kotak yang berisi atau dilapisi dengan tanah liat. Dan Bapak Ibu, ketika dia mengambil kotak ini, dia tidak menggerutuh dan tidak menyesali dengan pilihan yang dia ambil itu. Dengan santainya dia ambil, karena ketika dia ambil kotak itu, dia tidak pernah menyesali dengan pilihannya itu, sebab ketika dia ambil kotak ini dan dia melihat isinya itu, ternyata isinya itu bertuliskan nama Tuhan di dalamnya. Ada nama Tuhan di dalamnya. Dan ketika waktu itu, rakyat-rakyat yang melihat itu, mereka bertempik sorak, mereka berteriak gitu. Mereka mengatakan seperti ini, kotak yang terakhir itu, atau kotak yang nomor 3 itulah yang paling berharga. Mereka mengatakan seperti itu. Kenapa berharga? Karena memang benar Tuhan itu tidak bernilai, tidak ada nilai, tidak ada nilainya gitu, tak bernilai Tuhan itu. Jadi itu patut yang dia pilih, itu hal yang paling berharga yang boleh diambil di situ. Nah, demikian juga Bapak Ibu, kisah daripada seorang Daniel ini. Kita melihat juga ya, kita kembali lagi kepada ilustrasi tadi, kita melihat banyak sekali orang yang memilih emas dan banyak sekali juga orang yang memilih perak. Tetapi sedikit orang yang memilih, sayang sekali sedikit orang yang memilih kotak yang hanya dilapisi dengan tanah liat pada waktu itu. Nah, kalau kita membandingkan dengan kisah Daniel, nah Daniel ini adalah salah satu orang yang sedikit itu. Dia mengambil kotak yang hanya dilapisi dengan tanah liat pada waktu itu. Dan Daniel ini kita mengetahui adalah salah satu orang yang mengambil bagian di dalamnya itu dengan sepenuh hati. Dia mau berkata iya kepada kehendak Allah, dengan sepenuh hati dia mau berkata iya kepada Tuhan. Oleh karena itu dia dengan berani menolak titah atau bukan daripada titah Tuhan itu, dia berani menolak. Nah, inilah Bapak Ibu yang menjadi perbedaan Daniel dengan para tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Kita melihat tokoh Alkitab seperti Daud, Nuh, Salomo, bahkan sampai kepada Abraham. Kita melihat ya, mereka semuanya, mereka setia dan taat kepada Allah. Tetapi kesetiaan mereka, ketaatan mereka itu ternyata pernah ternodai, gitu. Pernah
pernah ternodai pada waktu itu ketaatan dan kesetiaan mereka. Tetapi kita melihat Daniel ini, Bapak Ibu bisa baca di dalam Daniel pasal yang ke-6 situ terdapat ada satu ayat di situ mengatakan bahwa Daniel ini tidak didapati suatu kesalahan, bahkan kelalaian tidak ada didapati pada diri Daniel ini. Dia setia, kata firman Tuhan. Dan ini menurut kesaksian daripada firman Tuhan. Gitu. Kita bisa baca di dalam pasal yang ke-6 kitab Daniel. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita mengetahui ya dan kita melihat akhir-akhir ini memang dunia ini makin memburuk. Dunia ini dalam keadaan yang tidak baik. Mengapa? Karena begitu banyak kekacauan yang terjadi, begitu sukar, begitu kekacauan itu bahkan tidak karuan terjadi di dalam dunia ini. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Ternyata faktor yang paling besar mengapa hal itu bisa terjadi karena terlalu banyak orang yang mereka takut untuk berkata tidak gitu. Terlalu takut untuk berkata tidak, hanya untuk memuaskan keinginan mereka sendiri, hanya untuk mengatakan atau hanya untuk mau menyenangkan hati orang saja, atau karena takut kepada orang ini makanya mereka takut untuk berkata tidak gitu. Itu terlalu banyak hal-hal itu terjadi dalam kehidupan di dunia ini, sehingga kemudian apa? Kita melihat kekacauan lah, kesukaran lah, hal-hal yang tidak benar lah terjadi dalam dunia ini, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah yang kemudian terjadi di dunia ini hanya karena satu sebab, yaitu mereka takut untuk berkata tidak gitu. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus mengambil langkah seperti Daniel, Bapak Ibu. Memang benar ketika kita mengambil langkah seperti Daniel, bahkan ini juga sudah beberapa kali tercatat di dalam Alkitab, di mana orang ketika menolak yang bukan keinginan Tuhan, mereka berkata ya kepada kehendak Allah tetapi tidak kepada bukan titahnya Tuhan. Memang resiko yang mereka tanggung itu begitu besar, dan ini sudah terjadi dalam Alkitab. Contohnya Daniel, dia dimasukin ke dalam gua singa, dan yang kedua Sadrak, Mesak, Abednego, dia dimasukkan ke dalam perapian yang sangat panas. Dan contoh yang ketiga, yaitu dalam Perjanjian Baru, tokoh yang paling menonjol di dalam Perjanjian Baru itu Rasul Paulus. Kita melihat dia berbagai kali, sering sekali, bahkan udah tidak terhitung ya, dia dianiaya oleh orang Romawi, dianiaya oleh orang Yahudi, bahkan non-Yahudi menganiaya dia. Hanya karena apa? Hanya karena dia itu selalu menolak, hanya karena dia itu mengatakan ya terus kepada kehendak Allah. Makanya daripada itu, akibatnya dia mengalami yang namanya penganiayaan yang begitu hebat terjadi bagi kehidupannya. Ya mungkin kita juga akan mengalami hal yang seperti itu, mungkin tidak dianiaya ya, tetapi akibatnya kita mengatakan iya kepada kehendak Allah dan kita berkata tidak kepada yang bukan titahnya Tuhan, memang resikonya kadang-kadang besar yang akan kita hadapi, besar yang akan kita alami di sana. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa sebesar apapun resiko yang akan kita terima, upahnya juga lebih jauh lebih besar daripada apa juga yang kita akan terima pada waktu itu. Nah, oleh sebab itu, Pak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kehidupan kita harus berani untuk berkata tidak. Bagaimana ayat penutup kita buka bersama di dalam Pengkhotbah. Ayat penutup kita di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12. Ayat yang ke-13, di situ berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Mengapa ayat penutup kita di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13? Karena ketika saya mempelajari, ketika saya melihat ternyata Bapak Ibu, orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar-benar memiliki hati yang murni, dia takut kepada Allah, ternyata mereka itu berani berkata tidak gitu. Kehidupan mereka itu selalu berani berkata tidak, apapun itu yang terjadi mereka berkata tidak kalau bukan titahnya Tuhan, seperti itu. Dan menjadi tanda orang yang cinta kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, itu dapat dilihat di dalam cara dia mengambil keputusan gitu. Jadi orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, cara dia mengambil keputusan itu, dia tidak pernah takut untuk berkata oh tidak gitu. Tidak ya, bukan kepada kehendak Allah, dia mengatakan tidak. Nah, orang-orang yang seperti ini, bagi mereka yang seperti ini adalah orang-orang yang memang berat yang mereka pikul, tetapi seperti yang saya katakan tadi, ada upah yang begitu besar yang akan mereka terima di dalamnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita untuk mau dan berani, dan lebih berani lagi untuk berkata tidak kepada sesuatu hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
firman Tuhan kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini, dan mari sama-sama kita semuanya, saya ajak kita untuk tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan buat pagi hari ini. Kami telah diisi dan ditaburkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami, dan ini menegur kehidupan kami Tuhan untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman-Mu, untuk selalu berkata iya kepada kehendak Tuhan, sehingga kami tahu bahwa Tuhan akan menyatakan berkat Tuhan, Tuhan akan menyatakan upah yang besar bagi kehidupan kami Tuhan, sekalipun berat, tapi kami percaya bahwa ada Tuhan, ada Roh Kudus yang tidak pernah sekalipun mengingkari janjinya, yang selalu ada bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, biarlah Tuhan berkati semuanya pekerjaan kami, sidang jemaat yang ada di tempat ini, semuanya apapun yang sidang jemaat lakukan, aktivitas, bahkan kegiatan-kegiatan pekerjaan, semua ada dalam lindungan Tuhan, semua ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pada pagi hari ini, dan kami alaskan, kami minta pimpinan Roh Kudus menyertai sepanjang hari ini dan seterusnya. Kami bersyukur dan kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.